saya akan menyampaikan tema tentang definisi kafir dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang kafir. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, pada muqaddimah di atas tadi saya mengawali kuliah subuh ini dengan membacakan satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad itu orang-orang yang telah mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki beberapa ciri atau memiliki beberapa sifat. Di antaranya yang disebutkan dalam Al-Quran ini, yang pertama, ciri pengikut Nabi Muhammad itu adalah asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Jadi umat Nabi Muhammad itu harus keras terhadap orang-orang kafir. Nanti saya jelaskan keras yang seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini, dan kepada orang kafir mana yang kita harus bersikap keras. Nanti saya jelaskan, tapi saya bacakan dulu ayat selanjutnya. Jadi ciri yang pertama pengikut Nabi Muhammad apa tadi? Asyidda 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang kafir. Yang kedua, ciri pengikut Nabi Muhammad itu adalah ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Mereka di sini yang dimaksud adalah sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang beriman. Kalau terhadap orang-orang kafir kita diperintahkan keras oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada kaum muslimin kita disuruh untuk saling berlemah lembut dan saling berkasih sayang. Itu ciri umat Nabi Muhammad. Jangan pula dibalik. Di zaman sekarang ini ada yang terbalik. Dengan sesama umat Islam dia kejam, giliran dengan orang kafir dia berkasih sayang. Ini jungkir balik namanya. Betul? Tidak boleh. Sekalipun itu keluarga kita. Tapi beda agama dengan kita, yang diwajibkan oleh Allah kita berkasih sayang dengan sesama mukmin. Kemudian yang ketiga, ciri pengikut Nabi Muhammad itu apa? Tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat umat Muhammad itu senantiasa rukuk dan sujud. Jadi ciri umat Muhammad itu selalu rukuk dan sujud. Kira-kira kalau ada mengaku umat Muhammad tapi tidak pernah rukuk dan sujud, masih pantas tidak dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad? Coba saya tanya kalian, pantas enggak? Cocoknya umat siapa dia? Hah? Ngakunya umat Islam tapi tidak pernah rukuk dan sujud. Apa bedanya dengan orang kafir? Betul? Karena Rasul mengatakan apa? Al-farqu bainana wa bainahumus shalah. Yang membedakan kita dengan orang-orang di luar kita, dengan orang-orang kafir adalah sholat. Kalau dia sholat, dia tidak kafir. Kalau dia tidak sholat, kata Nabi, faman tarokaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur syar'i,
sungguh dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat berapa banyak umat Islam yang tidak sholat, ngakunya umat Nabi Muhammad tapi mereka tidak sholat. Sedih apa tidak? Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri pengikut Nabi Muhammad itu apa? Ia bertaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka umat Muhammad ini kalau mencari rezeki selalu mencari rezeki yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mencari rezeki yang haram. Tidak boleh. Kenapa? Satu suap kita memakan makanan yang haram, 40 hari doa dan sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang Islam atau umat Nabi Muhammad itu bekerja mencari nafkah, yang kita cari yang hanya rezeki yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ciri pengikut Nabi Muhammad itu simahum fi ujuhihim min atharis sujud. Di wajah umat Nabi Muhammad itu ada terlihat bekas-bekas sujudnya. Paham? Jadi orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad karena dia sering sholat, sering dia ibadah, sering dia sujud kepada Allah, maka berbekas di wajahnya. Bagaimana wajahnya orang yang ahli sujud? Mukanya itu cerah, mukanya itu ceria, wajahnya itu bersinar. Ada cahaya sujud, ada cahaya uduk di mukanya, betul? Makanya lihat wajah-wajah kalian setelah masuk agama Islam ini bersinar. Ini bukan sinar lampu ini adalah sinar iman, betul? Walaupun kadang-kadang kulit kita hitam, ya, tapi karena sering sholat wajahnya itu menjadi bersih, memantulkan cahaya iman, betul nggak? Nah coba lihat ini kalian ini yang dari Timur Leste nih, yang dari NTT, coba lihat si apa namanya si Abdul, kulitnya boleh hitam tapi mukanya putih. Alhamdulillah. Kenapa? Ada cahaya di wajahnya, betul? Belum lagi giginya, ya. Alhamdulillah. Jadi putih bercahaya. Subhanallah. Nah, jadi itulah 5 ciri orang mukmin sekurang-kurangnya berdasarkan ayat yang kita baca dalam surat Al-Fat ayat 29 tadi. Nah, yang perlu saya pertegas daripada ayat ini sesuai dengan tema kita adalah seputar asyidda alal kufar, bersikap keras terhadap orang kafir. Nah, ada kesalahpahaman di antara umat kita dan juga orang-orang di luar kita, mendengar kata kafir itu sepertinya mengerikan, betul nggak? Apa sih definisi, apa sih pengertian kafir? Kafir secara bahasa artinya menutup diri dari kebenaran. Apa? Menutup diri dari kebenaran. Jadi orang itu cukup dikatakan kafir kalau dia menutup diri dari kebenaran. Disampaikan kepada mereka kebenaran, tapi mereka tidak mau mengimani. Itu namanya kafir. Meskipun mereka punya keyakinan, meskipun mereka punya agama, tetapi apabila agamanya tidak benar, mereka menolak kebenaran ini, maka mereka dikatakan kafir dalam Islam. Di mana kebenaran tersebut? Adanya di dalam agama Islam. Maka terhadap orang-orang yang kafir ini kita disuruh oleh Allah bersikap keras. Lalu agama Islam itu membagi orang-orang kafir itu kepada beberapa golongan. Sebab meskipun mereka itu kafir di luar agama kita, kita tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya berhubungan, bermuamalah, berinteraksi sosial dengan mereka. Kita tidak dilarang. Kita boleh, bahkan kita wajib berdakwah kepada mereka. Maka tidak
kepada setiap orang kafir kita harus bersikap keras. Ada orang-orang kafir di luar kita yang kita juga boleh berlemah lembut kepada mereka. Oleh karena itu, agar kita tidak salah memahami ayat tadi, kita jabarkan dulu ada berapa sih golongan kafir itu menurut agama Islam. Saya akan jelaskan. Yang pertama, silakan kalian ingat ya, golongan kafir yang pertama disebut dengan kafir zimmi. Apa? Kafir zimmi. Siapa itu orang kafir zimmi? Orang kafir zimmi ini adalah orang-orang yang non-muslim yang hidup di wilayah kaum muslimin atau hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin, yang mereka itu tunduk dengan aturan-aturan negara, tidak mengganggu, tidak cari gara-gara. Maka mereka ini yang disebut dengan kafir zimmi, dan dia juga membayar jizyah terhadap negara, membayar pajak terhadap negara. Artinya orang non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam, yang mereka mematuhi aturan-aturan negara, maka mereka ini disebut dengan kafir zimmi. Dan sikap kita kepada kafir zimmi ini tidak boleh memusuhi mereka, tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh memerangi mereka. Bahkan Rasul memberikan ultimatum, man adza zimmiyan faqad adani. Siapa yang memerangi orang-orang kafir zimmi, maka sungguh dia telah memerangi aku, kata Rasulullah. Bayangkan, mengganggu orang kafir zimmi sama seperti mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terhadap kafir zimmi ini boleh berhubungan sosial. Satu. Yang kedua, ada yang namanya kafir muahid. Apa? Kafir muahid. Apa artinya kafir muahid? Orang-orang non-muslim yang terikat perjanjian damai dengan umat Islam. Mereka berjanji dengan kita tidak saling mengganggu, tidak saling mengusik, hidup berdampingan. Maka kita tidak boleh memerangi orang-orang kafir muahid ini. Jelas nggak? Artinya kita boleh berinteraksi dengan mereka, boleh bermuamalah dengan mereka. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya kafir musta'man. Apa? Kafir musta'man. Apa itu kafir musta'man? Orang-orang non-muslim yang meminta perlindungan keamanan dari kaum muslimin. Katakan di sebuah negara yang dia berpenduduk, katakan mayoritas Kristen, di negaranya dia dizalimi oleh penguasanya, lalu datang ke negara Islam, minta perlindungan keamanan, minta suaka politik, maka orang Islam wajib melindungi keamanan orang itu. Haram hartanya, haram kehormatannya untuk kita ganggu. Betul? Itu kafir musta'man. Dan kita juga boleh bermuamalah dengan mereka. Dah haram. Jadi kafir zimmi, kafir muahid, kafir musta'man, kita boleh berhubungan baik dengan mereka. Nah yang terakhir, yang keempat, ada namanya kafir harbi. Apa? Kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir harbi ini kafir perang, kafir tengik, kafir yang suka cari gara-gara, kafir yang suka mencari permusuhan. Maka terhadap orang kafir yang semacam ini kita tidak boleh berbuat baik. Terhadap orang kafir yang semacam inilah yang dikatakan tadi asyidda alal kufar, keras terhadap orang kafir. Jadi orang kafir yang kita wajib keras terhadap mereka, yang dimaksud itu adalah kafir harbi. Bukan setiap orang non-muslim kita harus keras, tapi kita hanya wajib keras terhadap yang kafir harbi ini, yang suka cari gara-gara. Seperti siapa misalnya? Yahudi. Yahudi itu kerjanya cari masalah terus, memerangi kaum muslimin terus, seperti yang terjadi di Palestina. Betul? Nah, di luar itu, kalau mereka bisa hidup berdampingan dengan kita, maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Jadi secara bahasa,
tentu orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Islam di luar kita. Tapi tidak seluruh orang non-muslim kita harus bersikap keras kepada mereka. Ada orang-orang non-muslim yang kita diperintahkan oleh Allah berbuat baik, berlemah lembut, santun, sopan, dan bisa hidup berdampingan. Bahkan haram mengganggu mereka. Ya, seperti kafir zimmi, kafir mu'ahid, dan kafir musta'man tadi. Dengan demikian, kalian sebagai mu'allaf menjadi tahu, oh ternyata di dalam agama Islam orang kafir itu masih dibagi kepada beberapa golongan. Sehingga saya dalam berinteraksi, berhubungan dengan mereka harus tahu posisi, apakah orang ini masuk kategori kafir zimmi, kafir mu'ahid, atau kafir musta'man, atau kafir harbi. Dari 4 golongan kafir tadi, hanya 1 kafir saja yang kita harus bersikap keras. Siapa tadi? Kafir harbi. Jelas enggak? Jadi orang tua kalian itu adalah bukan kafir harbi. Saudara-saudara kalian yang lain, kalau kalian tidak diperangi, tidak termasuk sebagai kafir harbi. Maka kalian sebagai mu'allaf setelah masuk agama Islam ini harus menjunjung tinggi akhlakul karimah. Berikan contoh bahwa kalian setelah masuk agama Islam itu lebih baik akhlaknya dari sebelum kalian masuk agama Islam. Betul? Nah, demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang kafir zimmi, tentang kafir dengan segala macam definisi dan golongan-golongannya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita menjadi tahu bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang non-muslim di luar kita seluruhnya, yaitu orang-orang kafir tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kuliah subuh yang singkat ini bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita istiqomah dalam beragama Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kuliah subuh kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.